Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Not ya. Kali ini ada satu handphone dari Oppo, yaitu Oppo A5s, yang dimana kemarin Mas Not sudah mengunboxingnya ya. Ya, walaupun ini handphone bekas, tetapi bagaimana sih performanya di awal tahun 2021 ini? Penasaran kan? Buat kalian yang penasaran, simak video ini sampai habis ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar teknologi. Ya, handphone ini rilis di pertengahan tahun 2019 ya, yang dimana sampai tahun sekarang ini 2021 handphone ini sudah cukup berumur ya, yaitu hampir 2 tahun. Tetapi untuk tampilan handphone ini masih cukup lumayan modern ya. Ya, bisa kita lihat di sini untuk tampilan depan handphone ini memiliki notch tetesan air ya, yang masih sangat bagus sih untuk tampilan seperti ini. Kemudian untuk belakang handphone ini mirip seperti iPhone 8 Plus yang kameranya jejer seperti ini ya, dua seperti ini, dan flashnya juga di samping. Ya, walaupun handphone ini memiliki bodi yang lumayan besar ya, tetapi handphone ini tidak terlalu memiliki berat yang terlalu berat sih menurutku, sedang lah, pas gitu, yaitu 170 gram. Yang sangat disayangkan untuk handphone entry level itu pasti menggunakan back plastik ya, atau polikarbonat. Yang bisa kita lihat di sini, kalau plastiknya tidak mirip banget seperti plastik, mengkilatnya itu bagus ya, dan juga memiliki frame dari plastik juga. Yang sangat disayangkan kalau handphone ini apesnya itu jatuh nggak pakai silicone case, itu bakalan mudah sekali pecah gitu ya. Nah, kemudian untuk tampilan depan, handphone ini memiliki layar yang lumayan lebar ya, yaitu menggunakan panel IPS dengan lebar 6,2 inch. Yang sangat disayangkan, handphone ini hanya menggunakan resolusi HD 720x1520 dengan kerapatan 271 pixel saja ya. Ya, walaupun handphone ini memang dibekali dengan Corning Gorilla Glass 3, tetapi lebih baik menggunakan perlindungan tempered glass ataupun anti gores lainnya ya. Walaupun handphone ini memang menggunakan IPS, tetapi menurutku warna yang dihasilkan dari handphone ini tidak terlalu kontras ya. Ya, bisa kita lihat di sini kalau untuk warna-warnanya itu biasa saja, tetapi tidak terlalu buram juga. Walaupun handphone ini hanya menggunakan RAM 3GB, tetapi untuk masalah multitasking, handphone ini masih lumayan enteng ya, walaupun memang aplikasi yang kita gunakan itu banyak yang menumpuk. Ya, mungkin handphone ini dibekali dengan GPU yang lumayan bagus ya, yaitu PowerVR. Tapi handphone ini menggunakan CPU atau chipsetnya yaitu MediaTek P35, yang dimana menggunakan 8 inti core dan memiliki fabrikasi 12 nanometer. Yang menurutku handphone ini baterainya juga tidak boros juga ya, malah menurutku ini irit banget loh. Yang dimana ketika kita hanya menggunakan WA, Facebook, atau YouTube, handphone ini bisa bertahan seharian. Ih, gila, beda banget sama ini yang dimana untuk seharian itu bisa ngecas 3 kali. Ya, handphone ini memang dibekali dengan baterai yang lumayan besar ya, yaitu lithium ion 4230 mAh. Sayangnya sih untuk pengecasan handphone ini hanya menggunakan fast charging 10 watt saja, yang dimana untuk pengecasan ketika handphone ini berada dari 10% ke 100% itu berkisar 2 jam sampai 2 jam setengah. Yang disayangkan juga untuk pengecasan masih menggunakan micro USB ya, belum menggunakan Type-C seperti handphone modern zaman sekarang. Oh iya, lupa, handphone ini juga mengusung Android 8 ya, yang dimana bekerja dengan optimal sih di handphone ini, tidak terlalu lemot juga yang saya rasakan begitu ya. Kemudian kita beralih pada sektor kamera, yang dimana bentuknya seperti iPhone 8 Plus seperti itu ya, yang dimana untuk kamera utamanya itu menggunakan resolusi 12 megapiksel dan yang satunya menggunakan resolusi 2 megapiksel saja. Yang 2 megapiksel saya nggak tahu fungsinya buat apa ya, bukan telefoto juga, bukan ultrawide juga. Kalau di GSM Arena sih tertulis deep itu artinya kan kedalaman ya. Tetapi untuk foto yang dihasilkan itu ya gimana ya,
Lumayan sih, nggak terlalu bagus juga tapi nggak jelek juga. Untuk foto objek siang hari itu baguslah, karena memang warna yang dihasilkan dari fotonya itu memang lumayan bagus ya. Kontrasnya itu jelas, kemudian apalagi untuk detailnya itu juga jelas, untuk backlightnya itu juga masih bagus, masih tidak overexposure gitu ya. Tetapi sangat berbeda ketika kita foto pada objek malam, yang dimana, aduh, bisa kalian lihat sendirilah hasilnya gimana. Nah, untuk perekaman videonya, handphone ini hanya maksimal perekaman di Full HD ya, Full HD 30 frame per second saja. Yang sangat disayangkan, handphone ini tidak ada untuk penyetabil apapun, tidak ada EIS, OIS, ya sejenisnya itu tidak ada ya. Jadi untuk perekaman videonya itu sangat segi ya, sangat getar. Jadi bisa dilihat di videonya ini ya contohnya. Bisa memakai. Ngomong-ngomongin pada lipat. Ngomongin pada lipat dulu. Apa? Orang kita video ngomongin pada lipat. Di sini ya lah. Nyerain orang keton lah kok itu. Kayak apa? Kemudian untuk kamera depannya, handphone ini menggunakan resolusi 8 megapiksel. Ini adalah hasil video dari kamera depan Oppo A5s, yang dimana handphone ini memiliki resolusi 8 megapiksel. Dan rekaman maksimalnya itu hanya Full HD 30 frame per second saja. Bisa kita lihat ya untuk hasilnya, di kondisi cahaya yang cukup, itu hasilnya memang lumayan bagus sih, kontrasnya lumayan. Nah, kemudian kita berpindah pada sektor keamanan. Handphone ini memang sudah lumayan canggih ya, yaitu dibekali dengan sensor sidik jari dan juga pemindai wajah, yang dimana untuk sensor sidik jarinya sendiri ini lumayan responsif. Walaupun menurut saya pribadi untuk pemakaian belakang seperti ini tidak terlalu nyaman ya, karena memang saya terbiasa untuk sidik jari di depan, dan ketika saya memindai sidik jarinya itu tidak langsung pas gitu ya. Ya kadang-kadang menceng gitu, jadi nggak langsung masuk, harus ditap 2 kali atau 3 kali sih kalau saya makainya ini seperti itu. Tetapi kalau saya menggunakan silikon case sih nggak sampai 2 kali atau 3 kali tap. 1 kali tap itu langsung pas ya, langsung terbuka handphonenya. Nah, untuk pemindai wajah, handphone ini memang cukup responsif ya. Untuk pencahayaan yang bagus seperti ini contohnya, itu sangat cepat ya. Bisa kita lihat di sini kalau membangunkannya itu langsung terbuka ya. Ini tandanya geser naik untuk membuka. Dan kalau di pencahayaan kurang juga ya, misalnya cahayanya mati atau nggak ada cahaya ya, mungkin dibantu dengan layar si handphonenya saja gitu ya. Ya walaupun memang nggak seresponsif ketika cahayanya bagus, tetapi masih berfungsi dengan bagus kok, masih baik gitu. Nah, untuk hasil suara yang dihasilkan dari handphone ini menurutku seperti handphone yang hanya keluar suaranya saja. Loh kok bisa? Ya, jadi handphone ini hanya menggunakan speaker mono ya, satu. Yang dihasilkan juga suaranya menurutku aduh, payah banget gitu loh. Cempreng banget, nggak ada bass sama sekali. Kemudian ya hanya triple lah, yang gede itu hanya triple. Ya walaupun handphone ini
untuk pengeluaran suaranya itu lantang ya, keras. Tetapi kalau nggak ada bass sama sekali ya, saya juga males gitu loh untuk dengerin lagu dari handphone ini. Saya itu males gitu. Ya mungkin sih masih bisa ditoleransi ya, karena memang masih ada audio jack 3,5 mm, yang dimana untuk handphone zaman sekarang itu sudah banyak yang tidak menggunakannya gitu ya. Oh iya, sampai lupa ya, kalau handphone ini itu menggunakan dual hybrid SIM, yang dimana untuk koneksi internetnya itu bisa diganti di SIM 1 ataupun SIM 2. Jadi enggak jadi tidak terkunci loh. Misalkan kan ada loh yang hanya di SIM 1 saja, untuk SIM 2 nya mungkin jaringannya gitu ya. Dan handphone ini juga penyimpanannya itu bisa ditambahkan dengan micro SD, yang dimana tidak terpengaruh dengan SIM tadi. SIM tray-nya itu ada 3 lubang, 2 hybrid SIM dan juga 1 micro SD, yang dimana memang internal handphone ini lumayan kecil ya, yaitu 32 GB saja, yang dimana bisa kalian lihat di video kemarin kalau handphone ini itu banyak bloatware-nya, yang dimana untuk internalnya itu 32 GB, tetapi yang tersedia hanya 20 GB saja gitu ya. Nah, untuk urusan game, handphone ini jangan ditanya lagi ya. Untuk sekedar main ML atau Free Fire itu handphone ini masih sangat enteng. Nanti ya untuk video selanjutnya saya akan buatkan seberapa kuat sih baterai ini untuk ngegame ya. Pokoknya nyiksa handphone ini dari baterai 100 sampai ke 0. Ya nggak 0 sih, 5% aja dah, nggak sampai mati ya. Gitu ya, main ML mungkin sama main game lah ya, main game pokoknya gitu ya. Mungkin cukup sekian ya video tentang Oppo A5s ini, yang dimana untuk performanya di tahun 2021 ini di harga 1 jutaan itu masih sangat layak ya. Tapi ini harga bekas, bukan harga baru. Kalau baru sih mungkin 1,8 ya, masih dapat di 1,8. Dan cukup segitu saja ya. Kalau ada kesalahan silahkan koreksi di kolom komentar ya, tulis saja di kolom komentar. Dan mungkin kalau ada pertanyaan juga dari kalian, tulis juga di kolom komentar, jangan malu-malu gitu ya, malah aku senang kalau ditanya. Dan semoga video ini membantu. Buat kalian yang sudah suka dengan video dari Mas Not tetapi belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar Mas Not makin semangat bikin video seperti ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.